Kerja 3 hari aja, aku bilang sama manajerku, aku mau cuma kerja 3 hari aja. Jadi mereka akan bikin kesepakatan dari awal, oh kamu mau kerja 3 hari aja. Hai guys, welcome to Juse Vlog. Bagi yang baru lihat vlog aku kali ini, salam kenal, aku Juse. Ini lagi sambil tunggu jam buat jemput anakku. Aku mau cerita, aku mau sharing, aku mau berbagi pengalaman gimana caranya cari kerja di Belanda. Kalau kalian ada di Belanda, mungkin baru datang, mungkin selama ini belum pernah kerja, terus pengen bekerja, caranya gimana sih cari kerja di Belanda? Nah, ini adalah saat yang tepat buat kita cari kerja di Belanda karena memang saat ini memang banyak banget perusahaan-perusahaan membutuhkan orang. Jadi mungkin kalian lagi lihat video aku dan memang lagi pengen cari kerja, kalian udah ada di Belanda. Gimana caranya? Aku mau kasih tahu. Cara yang terjadi salah ngomong kan. Jadi di tempat kalian tinggal biasanya itu ada Uitzendbureau. Uitzendbureau itu semacam outsourcing. Jadi outsourcing itu kayak di Indo kan tempat untuk mencari kerja ya. Jadi kita bisa cari kerja di situ. Jadi kalian bawa CV kalian. Tempatnya di mana sih? Di tempatnya di mana kalian tinggal pasti ada. Coba kalian tanya Uitzendbureau itu pasti banyak banget ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dan kalian misalnya bermasalah gini, aduh aku nggak bisa bahasa Belanda, aduh aku bahasa Belandanya sedikit-sedikit, aku cuma bisa berbahasa Inggris gitu kan. Ya nggak apa-apa, coba aja gitu, who knows rezeki kalian gitu kan. Tapi di sini itu kita harus mencoba. Jadi kalian bawa CV kalian datangin Uitzendbureau itu, kalian bilang kalau kalian cuma bisa berbahasa Belanda sedikit atau memang kalian cuma bisa bahasa Inggris. Nanti akan bawa CV kalian akan ditanya kalian punya pengalaman kerja apa, kalian mau kerja apa. Nanti kalian bisa konsultasi di sana. Jadi kalian bisa diarahin, oh pekerjaan ini, asal kalian mau kerja apa aja ya. Karena di sini itu memang agak susah kalau kita kucuk tiba-tiba datang ke Belanda terus tiba-tiba kita mau cari kerja yang kita inginkan gitu. Karena memang ya kalau memang kalian mujur dan memang kalian rezeki kalian di situ, kalian pasti dapat. Nah, satu bahasa di sini memang bahasa deh pokoknya. Kalau memang bahasa Belandanya udah oke gitu kan, dan kalian kayaknya pede nih, aku bisa nih kerja ini, try. Aku pernah dengar katanya kalau misal Uitzendbureau itu atau outsourcing itu, tempat kerja itu, mereka tempat pencari kerja itu ya, mereka itu katanya dipotong. Jadi mereka memang ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi memang ada pemotongan, tapi aku nggak tahu berapa pemotongannya karena aku nggak pernah kerja lewat Uitzendbureau. Tapi katanya ada. Tapi untuk tanya lebih jelasnya, mendingan kalian ke Uitzendbureau itu. Lokasinya di mana? Ada di sekitar kalian. Jadi kalau kalian memang lagi pengen jalan sekarang, besok, lusa, siapin CV-nya, go, jalan. Dan yang kedua, Gimana sih caranya? Aku akan di Belanda itu punya banyak website yang membantu para pencari kerja untuk melamar kerja lewat website tersebut. Tapi aku mau kasih website ini. Jadi website ini memang banyak banget cari lowongan-lowongan. Jadi kalian bisa cari lowongan-lowongan lewat website ini guys. Nah, kalian bikin daftar dulu lewat email. Jadi kalau kalian punya email, daftarin email kalian. Lalu nanti banyak banget kalian bisa tulis lokasi. Kalian bisa tulis kerjaan apa yang kalian mau cari. Misalnya kalian mau cari kerja sebagai dokter. Contohnya kalian mau cari kerja sebagai dokter, ketik aja. Mereka juga ada, dan website ini juga bisa bisa juga kita dalam bahasa Inggris ya. Jadi nggak cuma dalam bahasa Belanda. Atau misalnya kalian mau cari kerja sebagai pekerja toko, kalian bisa tulis pekerja toko. Nanti itu setiap hari, setiap minggu diinfoin. Jadi nanti akan banyak tuh lowongan-lowongan yang kalian bisa lihat lewat email. Kalian bukain satu-satu. Kalau memang itu cocok buat kalian,
kalian langsung kirim. Jadi kalian buka, klik, dan kalian masukin CV kalian, motivasi letter, kalian kirim. Biasanya mereka akan balas. Biasanya mereka akan balas kalau memang mungkin kalian salah satu kandidat. Kalian akan ditelepon dan kalian akan di-email untuk panggilan interview. Atau mungkin kalian belum masuk dalam kandidat mereka. Mereka akan email juga, mereka akan kasih tahu, sorry, belum masuk dalam kategori, kita sudah punya kandidat lain. Jadi biasanya mereka kasih tahu, tapi nggak apa-apa. Jadi kita tahu kalau memang belum masuk dalam kandidat mereka. Jadi kita at least kita bisa cari kerja lain gitu. Kita bisa lihat lagi. Jadi enaknya Indeed Punenel ini kita terus dikabarin. Sebenarnya sih banyak banget website, tapi aku mau saranin yang website ini karena memang tiap hari mereka emailin, mereka tiap hari kasih info kita gitu. Jadi kalian coba lewat website tersebut, oke. Dan yang ketiga adalah kalian datengin spontan. Misalnya kalian lagi jalan-jalan di mall, misalnya nih kalian mau cari kerja di toko karena dekat rumah misalnya, datengin, masuk, bawa, tanyain, mau tanya kalian lagi cari orang atau enggak. Who knows, saat itu memang lagi rezeki kalian ya kan, kita kan nggak pernah tahu kemujuran kita ada di mana. Jadi kita coba. Atau kalian mau kerja di tempat orang-orang tua gitu ya, yang buat orang tua kan banyak tuh di sekitar lingkungan kita. Datengin, tanya ke resepsionnya, ada nggak sih kira-kira lowongan buat kita. Terus atau enggak kalian mau cari kerja di pabrik deket sekitar rumah kita juga, datengin, tanya gitu, maksudnya ada nggak kira-kira lowongan. Mungkin aja kalian lagi mujur dan saat itu lagi dapat jawabannya, kalian akan bilang, oh iya kita lagi cari orang, kalian bisa nih masukin CV kalian, nanti kasih nomor telepon atau disuruh email untuk masukin CV dan di interview ya kan. Jadi coba 3 cara ini. Jadi yang pertama Outsourcing Bureau, yang kedua lewat website Indeed Punenel, yang ketiga spontan datengin langsung. Biasanya toko-toko yang cari tempat kerja itu atau restoran biasanya sih kalau butuh orang mereka tulis lagi cari orang, cari pekerja. Tapi kalau misalnya nggak ada ditulis di depan pintu masuknya, ya tanya aja kan, nggak ada salahnya kita bertanya ya kan. Jadi di sini itu kita memang harus aktif, mencoba guys. Jadi kita itu di sini bersaing sama orang-orang yang dari mereka udah baru brojol ya. Mereka ngomong 1, 2, 3-nya dalam bahasa Belanda. Jadi memang udah dalam bahasa ibu iri. Jadi kita bersaing sama mereka yang memang ngomong Belanda gitu loh. Dan juga kita bersaing sama orang-orang yang anak-anak yang dari 16 tahun udah bekerja di sini. Bayangin nggak, di usia mereka 22 tahun mereka punya kesempatan untuk jadi seorang manajer. Karena apa? Udah dari 17 tahun mereka kerja. Jadi kita bersaingnya sama mereka gitu. Satu, bahasanya. Terus kedua, mereka yang dari usia belasan tahun itu mereka udah bekerja. Mereka punya pengalaman kerja. Jadi mereka yang punya sekolah spesial itu. Jadi memang kita bersaingnya sama mereka. Tapi kalau kita mau cari kerja apa aja, banyak pekerjaan sebenarnya yang bisa kita lakukan di sini. Kalian mau bekerja. Nah, oke. Ini sekarang udah malam, anak udah tidur, jadi aku nggak bisa teriak-teriak. Sekarang masalah gaji. Oke, kalian misalnya interview. Ini biasanya interview udah ada 2 kali interview ya. Biasanya sama bagian manajernya, kemudian sama HRD. Nah, kalian biasanya kalau sudah ketemu HRD, tandanya kalian sudah akan membicarakan masalah gaji. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah ngomongin soal kalau udah ketemu HRD biasanya mereka kasih tahu gaji kalian. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak karyawan biasanya dipayungi sama CAO. CAO ini Collective Arbeitsovereenkomst. Jadi ini CAO ini yang menangani soal gaji kalian, cuti kalian, misalnya uang liburan kalian. Jadi ini memang sudah diatur sama CAO. Nah,
Jadi CAO itu memang sudah memiliki standar gaji minimum. Apalagi kalau kalian sudah di atas 21 tahun, mereka memang sudah ada standar gaji minimumnya. Dan di sana juga HRD akan menawarkan, menanyakan apakah kalian ada pengalaman kerja. Nah di situ memang ada grade-grade-nya, ada level-levelnya. Kalian akan dikasih lihat, oh kalau kamu punya pengalaman kerja kita naikin sekian. Ini pengalaman aku ya. Terus kemudian juga kalian bisa bilang atau kalian bisa menjual diri kalian. Jadi sebelum kesepakatan itu terjadi, tanda tangan kontrak terjadi, memang akan ada kayak tarik ulur gitu ya. Kalian bisa bilang, oh saya ada pengalaman kerja berapa tahun. Oh saya punya saya punya bukti referensi kerja saya. Oh slip gaji saya sekian. Jadi di situ memang CAO udah punya standar gaji. Tapi kalau misalnya kalian kerja sebelumnya gajinya lebih tinggi, misalnya nih, dan HRD itu akan bilang, oh oke, kamu akan di level sekian gajinya, naik lebih sedikit misalnya. Dan di situ kalian akan melakukan kayak jual beli gitu, setuju atau enggak. Kalau misalnya si HRD-nya bilang sekian, terus kalian, oh enggak, saya nggak mau sekian, saya mau lebih sedikit. Nanti akan melakukan transaksi seperti itu misalnya gitu ya. Dan itu bisa terjadi gitu loh, karena kalian punya pengalaman kerja, kalian punya referensi kerjanya juga, dan hal-hal kayak gitu bisa terjadi sebelum tanda tangan kontrak gitu. Jadi mereka kan oke, mungkin naik sedikit gitu. Nah kalau misalnya kesepakatan terjadi, kalian bisa tanda tangan kontrak. Disitulah kalian mulai dianggap sebagai pekerja yang sudah diterima sama mereka. Jadi, tapi ini juga tergantung kalian. Kalau misalnya kalian ditawarin saat ketemu dengan HRD ditawarin gaji sekian dan kalian langsung bilang oke, saya setuju, udah nggak pakai lama, langsung tanda tangan kontrak, kelar deh. Nah nanti untuk berapa hari kerjanya kalian bisa diskusi dengan manajer kalian. Jadi nanti setelah tanda tangan kontrak biasanya kalian ketemu manajer untuk kalian berapa hari kerja bisanya, kalian bisa kerjanya. Kan di sini kan rata-rata kalau misalnya kayak aku punya anak, jadi aku cuma bisa ambil kerja 3 hari aja. Aku bilang sama manajer aku mau cuma kerja 3 hari aja. Jadi mereka akan bikin kesepakatan dari awal, oh kamu mau kerja 3 hari aja. Enaknya kerja di sini begitu ya, kita bisa bilang, atau memang waktu tergantung sih sebenarnya, tergantung kalian waktu pertama kali interview atau lihat lamaran yang untuk part time atau full time gitu loh. Kalau memang kalian cari untuk full time, kalian udah tahu kalian kerja full time. Tapi kalau misal di situ dibilangnya untuk part time dan full time, kalian bisa bilang kalau kalian hanya kerja mau 3 hari atau memang mau full time. Biasanya sih awal-awal kalau baru pertama kali kerja gitu biasanya dikasih part time dulu berapa jam. Nanti lama-lama semakin udah mulai menguasai pekerjaan, kalian biasanya ditanya lagi untuk mau nggak ekstra kerja. Biasanya ditawarin lagi tambahin kontraknya. Biasanya awal-awal dikasih kontraknya sedikit dulu, nggak langsung banyak jamnya. Mungkin 1 minggu kalian kerja 15 jam mungkin ya kalau yang part time. Mungkin 1 jam, dan kalian setelah 3 bulan atau 4 bulan sudah mulai menguasai pekerjaan, mungkin manajer kalian akan panggil kalian, oh kalian mau nggak tambah lagi jadi 20 jam atau 25 jam. Tapi tergantung kalian. Enaknya gitu di sini. Jadi kita bisa atur memang dengan kehidupan keseharian kita. Apalagi kalian yang sudah punya anak, atau mungkin kalian yang lagi sekolah, atau mungkin lagi kuliah. Jadi bisa diatur di sini. Gitu guys. Oke guys, gitu aja video kali ini. Next video aku akan bikin video gimana sih kerja di lingkungan orang-orang Belanda itu kayak gimana. Nanti next video ya. Yang penting nih besok, sekarang bikin CV, kirim, atau enggak besok ke Outsourcing Bureau, pergi ke Outsourcing Bureau, bawa CV-nya, cari kerjaan, atau kirim lewat Indeed Punel yang tadi aku bilang.
atau spontan datengin langsung bawa tanya adakah nggak kerjaan. Itu dulu yang penting. Semoga sukses, semoga kalian senang sama videonya. Yang baru di sini yang memang lagi kebetulan lagi nonton video aku memang lagi mau cari kerja di Belanda. Thank you for watching. Sampai video berikutnya guys. Dah.